yang menjadi masalah pada saat ini adalah habaib itu tidak termasuk atau tidak terverifikasi menjadi keturunan Nabi secara sah. Apa yang disampaikan oleh Habib barusan itu bukan jawaban dari tesis Kiai Imaduddin Usman, bukan jawaban itu. Itu pernyataan kalau membenci dzurriyyah Nabi akan mendapatkan laknat Allah. Ya, masih bisa dibenarkan, tapi bukan habaib. Karena habaib itu terverifikasi bukan dzurriyyah Nabi, bahkan mustahil secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga berharga, kitab nasab juga berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita simak video dari Habib berikut ini. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah. Sahabat muslim dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Habib barusan itu bukan jawaban dari tesis Kiai Imaduddin Usman, bukan jawaban itu. Itu pernyataan kalau membenci dzurriyyah Nabi akan mendapatkan laknat Allah. Ya, masih bisa dibenarkan, tapi bukan habaib. Karena habaib itu terverifikasi bukan dzurriyyah Nabi, bahkan mustahil secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga berharga, kitab nasab juga berharga. Sahabat muslim dimanapun berada, video barusan itu dari Habib yang sangat mulia. Dan benar, siapa yang membenci keluarga Nabi itu ya ancamannya tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ya sudah benar kalau memang pernyataan beliau demikian. Tapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah habaib itu tidak termasuk atau tidak terverifikasi menjadi keturunan Nabi secara sah. Jadi bahkan Kiai Imad bilang mustahil habaib itu keturunan Nabi. Kalau memang benci kepada keturunan Nabi yang asli, yang terverifikasi, saya juga setuju, jangan melakukan itu. Bahkan pada manusia biasa pun kita jangan benci, tidak boleh membenci. Namun video dari Habib yang mulia ini adalah tidak menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengatakan bahwa habaib itu bukan termasuk dzurriyyah Nabi. Dan seandainya ada yang membenci habaib, ya saya kira itu bukan membenci dzurriyyah Nabi, ya memang secara terverifikasi tidak termasuk dzurriyyah Nabi. Secara logika beragama sebenarnya itu berbalik arah. Yang mengakui habaib dzurriyyah Nabi pada hari ini, yang mengikuti tesis Kiai Imad, justru siap-siap mendapatkan laknat Allah. Karena apa? Orang ini termasuk menasabkan orang yang bukan nasabnya. Habaib dinasabkan kepada Rasulullah, padahal secara kitab nasab bukan nasab Rasulullah. Secara kajian ilmiah tes DNA tidak termasuk keluarga Nabi. Dua dasar ini sudah sangat cukup untuk membatalkan bahwa habaib klan Ba'alawi ini bukan termasuk dzurriyyah Nabi. Real ilmiah bagi orang-orang yang ilmu pengetahuan atau SDM-nya itu standar lah, tentu mengerti tentang permasalahan ini. Kitab nasab, coba dengarkan. Kitab nasab abad 4, 5, 6, 7, 8 tidak menulis Ubaidillah itu menjadi cucu atau anak dari Ahmad bin Isa.
Yang ditulis cuma 3. Di kitab abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Yang ditulis cuma 3. Baru di abad 9 ini Ubaidillah baru tulis. Lah, di abad 4, 5, 6, 7, 8 ini kenapa? Dia juga harusnya sudah lahir. Inilah yang menjadi pertanyaan. Secara logika beragama itu tidak masuk. Mau dibantah gimana? Ini fakta sejarah. Fakta kajian pustaka atau kajian kitab nasab ya. Jadi di abad 4, 5, 6, 7, 8 Ubaidillah tidak ada sejarahnya, tiba-tiba di abad 9 ada sejarahnya. Maka di sini terjadi keganjilan. Kalau keganjilan ini masih belum tuntas, dilakukanlah tes DNA. Ternyata hasil tes DNA mereka ini tidak sesuai, bahwa halogrupnya tes DNA keluarga Rasulullah itu adalah J, tapi mereka G itu adalah Yahudi. Sama dengan Yahudi yang menjajah Palestina saat ini. Clear. Fakta ini ya, bukan membuat-buat. Fakta ilmiah internasional bagi orang yang mampu berpikir, yang wawasannya luas. Dengan mengkaji fakta ini, ya saya kira Anda akan masuk terjerumus ke dalam sesuatu dosa besar yang mengatakan klan Ba'alawi atau Habaib adalah keturunan Rasulullah. Kecuali kita harus mengakui Habaib ini keturunan Rasulullah jika mampu menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Siapapun bagi saya wajib mengikuti apabila ada jawaban. Selama ini tidak ada. Cuma komentar-komentar seperti Habib yang tadi, yang tidak mengakui cucu Rasulullah mendapatkan laknat Allah, ya benar, tapi bukan Habaib maksudnya. Jangankan itu, kita pun kalau membenci saya juga tidak setuju. Walaupun itu Habib yang jahat, gak usah dibenci, dinasehati. Untuk apa membenci orang? Kita juga belum tentu baik kok. Jadi carut marut ini sebenarnya itu lucu aja. Yang dipermasalahkan itu adalah masalah nasab Ba'alawi atau Habaib putus, cuma yang disampaikan yang membenci anak cucu Rasulullah. Ini bukan jawaban. Kalau yang membenci anak cucu Rasulullah itu mendapatkan laknat Allah, ya benar. Benar, dilaknat namanya aja membenci. Jangankan membenci cucu Rasulullah, membenci orang lain tanpa dasar itu tidak boleh. Jawablah kalau terkait nasab Habaib, jawablah tesis Kiai Imad, itu baru sampaikan di publik. Kalau cuma doktrin kualat mendapatkan laknat, itu adalah bukan jawaban ya, bukan jawaban permasalahan saat ini. Tapi justru apa ya? Sudahlah, amburadul intinya ini. Amburadul. Amburadul. Bagaimana tidak amburadul? Habib Lutfi yang terhormat, bagi saya beliau sangat mulia. Terkena kasus pemalsuan sejarah. Cobalah logika berpikir. Sampai tidak bisa menjawab ini. Bagaimana? Orang sehebat beliau terkena kasus dosa yang sebesar ini. Loh, sangat besar dosanya, tidak bisa dihitung di dunia ini dosanya. Gitu. Coba berpikir logika. Coba dibela saja, gimana? Gak ada yang berani bela. Karena apa? Sudah pastikan, pasti ini adalah kejahatan murni 100%. Jawabannya ya diam itu. Bagi anak bangsa pribumi Indonesia, cobalah berpikir bahwa Habaib klan Ba'alawi ini pendatang ke Indonesia. Sudah berapa kekacauan yang dilakukan? Satu. Sudah berapa penghinaan-penghinaan terhadap NU yang dilakukan? Fakta sejarah. Mereka ini adalah duri dalam daging bagi bangsa Indonesia dalam pengamatan kami. Kecuali Habaib yang solih. Habaib yang solih. Benar-benar saya sangat menaruh hormat kepada beliau sebagaimana para ulama-ulama Indonesia.
Kalau untuk mengakui mereka para habaib keturunan Nabi, belum bisa berdasarkan tesis Kiai Iman. Karena apa? Memang kenyataannya tidak clear. Tidak bisa, justru berdosa kalau kita taklid buta. Apalagi mereka selalu membanggakan mereka itu keturunan Nabi untuk mengeksploitasi pribumi Indonesia. Pribumi Indonesia kalau tahu itu keturunan Nabi langsung sudah mabuk, apa saja diberikan, semacam itu. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka, faktanya. Makanya dari kalangan Ba'alawi atau habaib yang tidak baik akan memanfaatkan semua ini. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail. Untuk kepentingan mereka. Tapi bagi mereka yang baik tidak akan membangga-banggakan nasabnya ingin dihormati semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.